guys, kembali bersama aku MGK atau Muhammad Gufron Kadafi. Dan kali ini aku bakalan membahas tentang seputar info mengenai keadaan kali ini ya teman-teman, atau berita buruk maybe ya. Beberapa bencana-bencana dan pertanda buruk di Pulau Jawa sebagian besar mungkin ya, atau seluruhnya ya, kayaknya sebagian besar doang. Yang dimana ini banyak yang mengaitkannya dengan ramalan Jayabaya yang katanya nih ya, katanya itu Pulau Jawa kan ini kan sangat luas, katanya itu bakal terbelah menjadi dua. Dan apakah benar? Oke, disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat, suara gua guys, video ini dibuat hanya untuk hiburan semata, tidak untuk serius ya. Jangan terlalu percaya dengan video ini ya teman-teman ya. Ini cuma hiburan agar pembicaraan kita ada topik terbaru, biar update dulu guys ya. Dan tentu saja kita akan mulai dari beberapa faktor-faktor yang telah gua jelajahi, yang dimana mungkin kayaknya ini kalian sambil kalian koreksi ya teman-teman ya, karena mungkin ini bakal mungkin ya, dalam tanda kutip mungkin ada kesalahan waktu gua pilih beberapa faktor-faktor utama di dalam pembahasan video kali ini. Karena gua sempet nemu salah satu faktornya gua sempet ada, tapi cuman jadi saksi. Waktu itu gua telepon sama temen gua, dan langsung aja kita mulai, let's go. Oke, baik, poin pertama yang bisa gua ambil atau faktor pertama yakni tornado atau puting beliung ya. Yang jelas ini puting beliung, tapi ada yang bilang juga tornado yang terjadi di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Sumedang, yang dimana ratusan rumah itu banyak yang rusak atau hancur ya teman-teman ya. Yang dimana ini ada videonya teman-teman ya, yang dimana pada saat itu memang gua kurang info, dan ini tiba-tiba ada info lagi, katanya ini tornado kata masyarakat setempat ataupun kata masyarakat yang beredar di sosial media teman-teman ya. Tapi yang jelas kata BMKG atau Badan Meteorologi itu katanya ini puting beliung. Ada beberapa sebab dan alasan karena mengatakan puting beliung teman-teman ya. Katanya sih kalau puting beliung itu dari bawah, kalau tornado dari atas. Kebalik gak sih? Ya pokoknya itulah. Yang dimana ini itu katanya menyerupai ya, puting beliung ini gua sebut puting beliung aja ya, menyerupai badai Samudra Pasifik ya katanya ya. Pokoknya ini sangat besar dan fenomena langka, pertama kali katanya di Pulau Jawa. Dan ini terjadi pada Rabu sore 21 Februari 2024, yang dimana pada saat itu gua kurang informasi, jadi kalian bisa baca-baca aja di website, di YouTube ataupun sosial media lainnya. Oke, kita lanjut ke faktor kedua. Oke teman-teman, faktor berikutnya adalah gempa Banten. Sebenarnya bukan Banten, tapi perairan Banten lagi. Perairan Banten yang dimana itu ada di bawah selatan ya teman-teman ya. Waktu itu gua mengalami keberuntungan seumur hidup mungkin ya. Itu pas gua teleponan pakai Discord sama teman gua, itu sedang diskusi, dan salah satu teman gua berada di Banten ataupun di daerah sekitarnya itu terkena ya guys ya, yang dimana sekitar 5,7 magnitudo. Nah pada saat itu tanggal 25 Februari 2024, berarti selisih 4 hari ya, selisih 4 hari sama faktor yang tadi gua bahas ya teman-teman ya. Itu gua sedang diskusi, yang dimana diskusi tentang game Minecraft, dan kalian bisa saksikan ini videonya. Gempa beneran gak itu? Gak bohong, gempa beneran. Gempa beneran. Itu di ini. Ya Allah, di gua gempa guys. Di tempat teman gua, Coba. yang lain kan. Dia tuh ini, Masih goyang. Tahu udah kan di bawah meja aja bang, atau keluar ruangan. Kan sabar. Gempa tinggal keluar kan gampang. Di goyang demi Allah. Di kota kayaknya ini sih minim sih ininya kerugiannya, kalau di tengah kota, tinggal di kota begitu. Wih, gempa ini. Masih goyang nggak sampai sekarang? Baru record. Masih bentar. Dan goyangnya goyang banget. Ikut. Lihat berita sabar. Sampai SMP. Siapa yang tinggal Jawa? Di Discord. Ini Jawa. Ya. Ini tiba-tiba banget ya. Jam seginian. Ini malam-malam ada gempa. Ini info terbaru ya. Nyantai bang gempa. Ini Rengga ini siapa Rengga? Dan kita akan coba lihat kebenarannya. Ini di daerah mana?
Ini cewek 2 cok, siapa aja? Yang gempa daerah mana tuh? Yang gempa daerah mana bang? Boleh tahu nggak? Gak tahu tuh. Sabar bang, dia lagi hadapi musibah bang. Sabar dulu bang. Saya kan juga balik gue tanya. Aduh, ini Aceh orang lagi sibuk di sini, dia juga sibuk memakan sesuatu ya guys. Oke, faktor berikutnya adalah terletak di Jawa Tengah sekarang ya. Jadi kita beralih dari Jawa Barat, sekarang kita beralih ke Jawa Tengah yang dimana ini baru-baru terjadi ya teman-teman ya, yakni banjir di Semarang dan juga di Grobogan ya kalau nggak salah. Yang dimana sebenarnya ini mulai dari tanggal 5 Februari, dari udah lama banget, 1 bulan yang lalu lebih. Cuman memang yang baru-baru ini viral di berita, di sosial media, di pokoknya di di HP teman-teman, di sosial media itu banyak yang memang bertebaran tentang banjir ini pada saat bulan Ramadan. Mereka yang kena korban itu sibuk mencari entah itu gimana caranya sahur, berbuka puasa. Jadi begitu banyak bantuan-bantuan yang terkirim, yang dimana kontroversinya ialah terdapat di Selat Muria yang katanya ini bakal terbentuk. Tapi banyak yang berteori juga bilang nggak akan terbentuk karena memang di Indonesia nggak mungkin pemerintah berdiam saja teman-teman ya. Yang dimana ini banjir ini udah lama banget, tapi sekarang kayaknya udah reda ya, udah reda nggak sih ya. Yang jelas pokoknya ini di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi di Jawa Tengah itu di Semarang, mungkin ya kalian yang di sana mungkin semoga cepat-cepat pulih ya teman-teman ya. Itu banyak desa, 30 lebih ya, 33 atau 34 desa bahkan ya, itu terendam banjir. Oke guys, mohon maaf ralat di sini ternyata bahkan sampai terkena 113 desa. Bayangin, itu puluhan kecamatan terkena ya teman-teman, yang dimana 10,37 ya meter. Itu tinggi banget ya. Kalau rumah ya guys ya, rumah pokoknya rumah yang umum 1 lantai itu biasanya udah sampai atap. Jadi kita doakan yang terbaik teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang berikutnya atau yang sering terjadi dan baru-baru ini terjadi di tempat gua. Oke, lanjut. Oke, baik guys, mohon maaf tadi gua terlalu maju. Oke, yang berikutnya adalah baru-baru ini yang terjadi. BTW video ini gua rekam pada tanggal 23 Maret, yang dimana terjadi yaitu tanggal 22 Maret, tepat hari Jumat. Waktu itu gua pulang dari ujian sekolah, yang dimana pada saat itu gempa yang berada di katanya itu Tuban, padahal ada di Laut Jawa, deket banget malah sama Pulau Bawean ya. Ini ada gambarnya teman-teman ya, yang dimana pada saat itu ada 3 kali gempa, tapi gua cuma kerasa 2 kali, yaitu pada jam 11 lebih kalau nggak salah, dan juga pada jam 4. Nah, sementara kok ada 3 kali, ternyata habis Jumatan dan jam 1 ternyata ada, cuman gua gak kerasa temen-temen ya. Oke, dan banyak sekali rumah yang hancur di Tuban ya teman-teman ya. Dan temen gua kebetulan juga ada di Tuban dan melaporkan bahwa barang-barang juga banyak yang berjatuhan, tapi kurang jelas informasinya, dan yang dimana sampai 6,5 magnitudo dan dengan kedalaman 10 km, tapi katanya nggak ada potensi tsunami ya. Jadi insya Allah aman-aman aja. Yang dimana gempa kali ini tidak cukup mengejutkan bagi warga Surabaya, khususnya gue yang tinggal di Surabaya ini cukup aneh teman-teman ya, karena gue lahir itu tahun 2008, dan semenjak gue lahir, atau gini aja deh kita hitung semenjak gue usia 4 tahun deh, itu 2012 itu nggak ada yang gempa kayak gini ya. Mungkin kelas 7 mungkin nggak terlalu kayak gini, palingan kayak goyang-goyang dikit doang. Tapi kalau sekarang ini kerasa banget guys, apalagi yang jam 4 itu kerasa banget, sumpah gua nggak bohong. Sampai gua tidur di tengah malam itu masih benar gempa, tapi gua masih masih ada bekas kerasannya teman-teman ya. Sampai kurungan ataupun sangkar burung itu goyang banget teman-teman ya, yang dimana ini cukup mengejutkan. Dan katanya yang jam 4 ini katanya di Gresik lebih parah teman-teman ya. Tapi gua di Surabaya ya semoga aja gak apa-apa, apalagi gua tinggal di Surabaya Utara, lebih dekat daripada Surabaya yang lain ya teman-teman ya. Ya kita doakan aja yang terbaik ya teman-teman ya. Oke, baik, jadi itulah dia gempa yang terjadi baru-baru ini, kemarin sih lebih tepatnya teman-teman ya. Dan masih
gue masih hati-hati karena ini gue takut gempa susulan, tapi semoga aja enggak. Dan kita langsung aja lanjut ke faktor berikutnya. Let's go. Oke, mohon maaf teman-teman, kayaknya gue harus mundur lagi deh ini. Aduh, nggak kelihatan rambut gue. Oke, berikutnya ialah berada di Tuban, yang sama kayak di Jawa Barat tadi, yaitu tornado, puting beliung. Tapi kata masyarakat itu tornado, tapi kata BMKG puting beliung ya, yang terjadi sebelum gempa ya. Jadi sebelum gempa atau sesudahnya ya, pokoknya ini gue ada video yang dimana puting beliung menyerang daerah Tuban. Bayangin, belum gempa puting beliung, wah. Semoga saja masyarakat Tuban gak apa-apa ya teman-teman. Semoga aja baik-baik saja, dan semoga saja bantuan ataupun bangunan-bangunan yang ada ataupun mereka semoga gak jatuh kemiskinan. Semoga aja menjadi lebih baik semuanya teman-teman ya. Meskipun ini memang baru-baru ini terjadi karena memang puting beliung ini memang menggemarkan, karena jarang banget di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin ada ya, tapi di Indonesia ini jarang ya teman-teman ya. Yang jelas ini cukup mengejutkan karena masyarakat Tuban itu baru kerasa gempa teman-teman ya. Udah tornado dulu ya, puting beliung dulu baru gempa katanya teman-teman ya, atau kebalik ya. Pokoknya dua bencana sekaligus ya teman-teman. Oke, dan kita lanjut aja ke faktor berikutnya. Oke guys, mohon maaf banget, aduh kelupaan gua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari yang bertepatan pas dengan bulan Ramadan kali ini, yang dimana ini katanya pertama kalinya dalam sejarah ya, yang dimana dua gerhana sekaligus dalam bulan Ramadan, yang dimana mungkin terjadi hari ini, yaitu gerhana bulan penumbra yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2024, dan hari ini adalah tanggal tersebut, dan juga gerhana matahari total pada tanggal 8 April yang menggemarkan warganet, yang katanya itu pertanda Imam Mahdi muncul. Tapi ya kita belum tentu ya. Tapi belum tentu ya teman-teman ya. Ini masih rahasia yang kuasa teman-teman. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu ya. Kita lihat aja bagaimana, kita jalani aja. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tapi di sini gua mau potong karena setelah gua selidiki, sebenarnya udah lama gua tahu, tapi ya kita potong sampai sini dulu karena beberapa faktor-faktor yang gua bahas tadi ternyata itu menurut gua nih ya, jangan terlalu percaya, itu ternyata mungkin ada artinya. Gini, kalian ingat tadi yang gua bahas di bawah, yaitu di Banten, tempat gempa itu di bawah teman-teman ya. Jadi di bawah Pulau Jawa dan di sudut gini deh, gua kasih kasih foto ya biar gampang kalian. Nah, di bawah Pulau Banten, di bawah Pulau Jawa, di Banten sebelah kiri kalau dari map ya teman-teman ya, itu di sudut itu ada gempa ya, yang tadi 25 Februari, dan di tengah-tengah itu ada banjir, dan di sudut yang baru-baru di kemarin, sudut kanan atas itu ada gempa guys. Bayangin, seakan-akan menyoroti beberapa bagian Pulau Jawa atau bagian-bagian utama ya. Seperti ini kok seakan-akan memang memang ada artinya. Dari bawah itu disoroti dari atas guys. Kalau ini kan kalau bawah-bawah kan masih mendingan, ini atas. Jadi kayak sekarang kan pas gitu guys, kayak gimana ya? Kayak atas, tengah, bawah gitu loh teman-teman. Dan ini mungkin ada sesuatu yang mungkin janggal karena seakan-akan Pulau Jawa ini sedang disoroti ya teman-teman ya. Mungkin saja ya, kita doakan semoga aja gak ada yang terjadi. Apalagi berita yang bermunculan katanya ada gempa megatrust di Jakarta, tapi ya doakan aja semoga enggak teman-teman. Amin. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya. Let's go. Oke, baik teman-teman, yang terakhir ini sebenarnya bonus dan mungkin gak ada hubungannya ya. Waktu gua teliti awal-awal itu mungkin gak ada hubungannya, tapi bisa jadi ada, yaitu pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan atau Ibu Kota Nusantara IKN, yang dimana katanya nih ya, tapi gua teliti juga sendiri, yaitu ini adalah map dari Indonesia. Kalian bisa cek ya, dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan yang lainnya
itu ya bisa kalian cek ya, itu ada titik-titik. Nah, titik-titik ini merupakan titik-titik gempa, dan yang dimana gempa yang paling dahsyat atau gempa yang cukup besar itu nggak ada di Kalimantan. Wow, mungkin pemerintah, mungkin salah satu faktornya mungkin pemindahan ibu kotanya di Kalimantan, itu mungkin salah satunya ini ya faktornya ya. Tapi kita ya lihat aja kedepannya gimana, apakah semakin berkembang. Ya semoga aja semakin berkembang teman-teman ya. Oke, nice, dan itulah faktor terakhir. Oke teman-teman, gimana ya setelah kalian melihat ya, kalian bisa nyimpulkan sendiri bagaimana keadaannya teman-teman. Dan disclaimer lagi, gua katakan lagi, jangan terlalu percaya, ini cuman ya biar topik pembicaraan selalu ada ya, agar ya nggak selalu boring dan bosan ya teman-teman ya, sama aja sih. Yang jelas jangan terlalu percaya, yang pasti harus apa ya namanya ya. Ya pokoknya akhir-akhir ini gua sering menemukan ya, aduh kok kamera gua yang enggak apa ya namanya, pokoknya di bulan Ramadan kali ini itu banyak yang memang dalam bahasa apa ya, bahasa agak nggak sopan ya teman-teman, mokel ya, apa, membatalkan puasa secara sengaja. Jadi memang bulan Ramadan kali ini itu memang banyak yang nakal, tapi ya kita biarin aja guys ya. Memang kita bukan hak gua juga buat melarang gitu teman-teman ya. Yang dimana gua ini sebenarnya di video kali ini gua bukan dokter, bukan profesor, bukan ilmuwan, bukan ahli geografis, ahli astronomis, bukan. Gua manusia biasa, yang dimana memang kali ini memang banyak mungkin pertanda ya teman-teman ya, biar kita semakin lebih baik lagi. Dan pesan gua satu lagi, ingat kata-kata Presiden pertama Indonesia Bung Karno dulu, ini Jawa bro, ini Indonesia, terserah mana aja ya. Jangan sampai yang kalian budaya-budaya asing sampai kalian itu mabuk akan budaya asing. Tapi untuk kata-kata gua mungkin ada yang salah, gua mohon maaf banget ya guys ya. Silahkan kalian koreksi bagaimana tentang video kita kali ini. Bagi yang ingin mengoreksi silahkan mengoreksi di kolom komentar, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.